Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haji Khalifatullah. NIM saya 1914154, kelas SI 6A, mata kuliah Enterprise Arsitektur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester saya yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF Development Method, studi kasus PT Telkom Akses Surabaya Selatan. Latar belakang: di zaman sekarang ini rasanya tidak ada yang tidak menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kehidupan. Kebutuhan akan teknologi informasi ini seakan menjadi kebutuhan pokok. Maka saat ini, setiap perusahaan akan berlomba-lomba membuat usahanya dikenal oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, yaitu cukup dengan membuka ponsel, mereka tinggal memilih apapun sesuai kebutuhan masyarakat. Ini merupakan era baru, di mana bisnis sekarang mau tidak mau harus menggandeng teknologi informasi agar dapat bertahan di zaman yang serba maju ini. Ada begitu banyak pemahaman tentang tata kelola TI, termasuk tata kelola TI yang merupakan tanggung jawab manajemen, muncul dan eksekutif manajemen suatu organisasi. Dijelaskan bahwa tata kelola TI merupakan bagian dari manajemen organisasi secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses yang ada di dalam suatu teknologi informasi sehingga dapat mengembangkan strategi dan mencapai tujuan organisasi nantinya. Teknologi informasi atau TI memiliki dapat lebih pada pendapatan perusahaan, membuat perbedaan pada fungsi evolusi mereka. Sistem informasi atau SI menjadi investasi yang bagus untuk menunjang kinerja perusahaan. Ini merupakan aset perusahaan yang mencapai tujuan bisnis. Organisasi di seluruh dunia harus selalu melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing, juga untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Pada saat ini, Enterprise Arsitektur atau EA belum ada yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint dan konkret dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Acuan yang baku dalam perencanaan EA bertujuan agar kebutuhan perusahaan agar dalam bekerja kita bisa bersinergi satu sama lain. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perencanaan dan pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan agar dapat menganalisa kebutuhan perusahaan dan menyatukan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan tersebut. Studi ini membahas bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam merancang Enterprise Arsitektur atau AI agar menyelaraskan proses bisnis PT Telkom Akses dengan teknologi informasi. Tinjauan pustaka. Enterprise Arsitektur atau AI adalah sebuah sistem perancangan organisasi untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. AI mendahului munculnya dua hal. Sistem kompleks ini di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. Menyatukan bisnis dengan teknologi di mana sebuah organisasi yang mengalami kesulitan pengelolaan mencoba untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi agar menciptakan sesuatu yang baru. Jika komponen arsitektur enterprise yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi terbagi menjadi data dan arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. TOGAF ADM, Technical Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF, yang merupakan kerangka kerja untuk menggambarkan arsitektur perusahaan yang berisi komponen-komponen kecil menjadi satu kesatuan yang utuh. Diusulkan oleh The Open Group tahun 2009 dan berdasarkan praksara DoD EAS. TOGAF ADM menurut The Open Group 2009 yaitu satu preliminary phase. Tahapan persiapan preliminary phase adalah tahap awal persiapan perancangan enterprise arsitektur. 2. Requirement Management. Requirement Management adalah proses pengelolaan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM. 3. Arsitektur Vision. Fase visi arsitektur adalah mendefinisikan scope vision dan memetakan strategi keseluruhan. 4. Business Arsitektur. Fase arsitektur bisnis berisi mengenai strategi bisnis, organisasi, dan informasi aktivitas utama.
5. Information System Architecture, mengembangkan arsitektur sasaran untuk diterapkan pada sebuah data dan aplikasi. 6. Teknologi arsitektur, menciptakan sasaran keseluruhan pada arsitektur yang akan diterapkan pada tahapan ke depan. 7. Opportunities and Solution, mengembangkan strategi keseluruhan, menentukan apa yang akan dibeli, membangun atau menggunakan ulang, dan bagaimana untuk menerapkan arsitektur yang ada pada teknologi arsitektur. 8. Migration Planning, hal yang pokok dari fase rencana migrasi adalah penciptaan rencana implementasi dan migrasi yang layak serta bekerja sama dengan portofolio dan manajer proyek. Implementation Governance, fase tata kelola ini terdapat pada proyek yang dilaksanakan sebagai beragam rencana kerja dan diolah agar dapat mencapai arsitektur yang diinginkan. 10. Arsitektur Change Management, fase manajemen perubahan arsitektur akan diuraikan menjadi sebagai penggerak perubahan dan bagaimana mengatur perubahan tersebut, mulai dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Pembahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif pada studi kasus yang penulis temukan di PT Telkom Akses. Untuk memahami lebih dalam dan terpusat pada proses bisnis yang sudah ada, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat mengidentifikasi secara penuh dan juga menyeluruh dengan proses tanya jawab atau wawancara pada beberapa responden. Lokasi yang digunakan dalam studi kasus adalah PT Telkom Akses Surabaya Selatan. Jenis data yang penulis peroleh terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian didapatkan secara langsung, penulis mendapatkan pengalaman langsung dengan ikut terjun mengawasi tata kelola perusahaan ini berdasarkan hasil dari proses wawancara, seperti wawancara kepada atasan dan bawahannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada secara langsung atau tanpa perantara. Jadi semisal penulis melakukan penelitian tetapi meneruskan yang sudah ada dan mengembangkan lagi dengan diawasi oleh pembimbing yang sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dengan bahan pustaka, literatur penelitian terdahulu, buku, dan lain-lain sebagainya. Literatur study of books and research journal, observation and interview with stakeholder, designing IT architecture and IT service, assessment to obtain technological maturity level. Itu tabel dari alur penelitian. Data dari setiap unit perusahaan akan dikumpulkan untuk mengetahui kebutuhan teknologi informasi sehingga akan menjadi suatu kesatuan yang menjadi blueprint, menjadi satu sistem yang utuh, dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan serta menjadi perusahaan yang sistemnya sudah menggunakan teknologi informasi agar tidak ketinggalan zaman. Activity, Human Resource Development, Fiber Academy, Maintenance, Operation, Marketing, Share Service, Staff Training, Exam, Project Preview, Technical, Promotion, Commerce, Finance, Procurement, Warehouse, E-Attendance, E-Learning, Web Portal, E-Scheduler, Web Portal, Procurement, Web Portal, Strategy Management and for IT Service Portfolio Management and Financial Management and for IT Service Business Relationship Management and NT, atau tabel dari kebutuhan sistem. Di atas ada tabel yang menjelaskan kebutuhan sistem di tiap unit. Dibutuhkan tools yang konkret untuk menciptakan sistem yang bisa digunakan di setiap unit dan saling berintegrasi. Kesimpulan, dengan menggunakan arsitektur enterprise yaitu TOGAF ADM, diharapkan mampu untuk menyelaraskan tiap unit untuk saling berintegrasi sehingga menghasilkan suatu kesatuan unit yang bisa mempermudah pekerjaan agar setiap pekerja bisa cepat terselesaikan dan termonitoring dengan baik. Makalah ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan IA dan IT Service Management memberikan
Manfaat bagi organisasi berupa keselarasan visi dan misi dan tujuan organisasi dalam menyiapkan pengembangan IT untuk mendukung kemajuan dan pertimbangan organisasi dalam mempersiapkan sumber dayanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pada saat saya menyampaikan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.